Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Krisdevana Manurung dengan NPM 2175553. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi praktik penghindaran pajak oleh foreign direct investment berbentuk perseorangan terbatas penanaman modal asing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Audi Siti Nurhaliza dengan NPM 2275585. Ada saya sendiri, Krizifana Manurung, 2175553. Ada Mailani Selisa Fitri dengan NPM 22755101. Ada Tarisa Aulia dengan NPM 2275076. Dan yang terakhir ada Wulan Novitriani dengan NPM 2275079. Baiklah, kami akan mulai presentasinya. Untuk yang pertama akan dimulai oleh Saudari Wulan. Untuk Saudari Wulan dipersilahkan. Terima kasih, saya lanjutkan, yaitu pendahuluan. Salah satu dari dampak nyatanya globalisasi saat ini, hilangnya hambatan perdagangan yang menyebabkan peningkatan volume perdagangan dunia. Perdagangan yang meningkat bukan hanya mendorong proses ahli teknologi, tetapi juga akan memperlancar arus barang dan jasa. Bersamaan dengan integrasi perdagangan dunia saat ini, juga terjadi proses integrasi keuangan dunia. Kemampuan untuk memasok modal, terutama dalam bentuk penanaman modal asing langsung atau FDI, merupakan salah satu kunci keberhasilan negara-negara industri maju. FDI ini memainkan peranan penting dalam proses industrialisasi. Perubahan yang sangat besar telah terjadi baik dari segi ukuran, cukup, dan metode FDI dalam dekade terakhir. Perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi, pengurungan pembatasan bagi investasi asing dan akuisisi di banyak negara, serta deregulasi dan privatisasi di berbagai industri. Selanjutnya, di sini ada beberapa alasan mengapa investor asing dari negara maju melakukan investasi di negara berkembang. Di sini ada 3 alasan utama yang mendorong investor asing dari negara maju melakukan investasi di negara berkembang. Yang pertama yaitu ada pemahaman bahwa keuntungan dari modal yang diperoleh di negaranya itu kurang memadai. Yang kedua, sebagai upaya untuk mengkombinasikan modal yang dimilikinya dengan tenaga kerja yang murah di negara tujuan investasi untuk mengurangi biaya produksi. Yang ketiga yaitu penggunaan bahan baku di negara berkembang yang dekat dengan sumbernya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide selanjutnya, saya persilakan untuk Tarisa Aulia untuk membacakan materinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya, dari beberapa literatur perpajakan internasional diketahui bahwa ada beberapa skema penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional, yaitu yang pertama transfer pricing. Transfer pricing merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial. Yang kedua ada pemanfaatan tax haven country. Negara tax haven tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena sifatnya sangat relatif, yaitu tergantung pada ketentuan masing-masing negara dalam mendefinisikannya. Yang ketiga ada tin capitalization, yaitu praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham. Yang keempat ada treaty shopping. Dalam hal ini, fasilitas-fasilitas yang tercantum dalam tax treaty atau treaty benefit hanya boleh dinikmati oleh residen subjek pajak dalam negeri dari kedua negara yang mengikat perjanjian. Yang terakhir ada control foreign corporation atau CFC. Praktik penghindaran pajak melalui CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri di mana wajib pajak dalam negeri atau WPDN memiliki pengendalian. Upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari email. Untuk saudari email dipersilakan. Baik, selanjutnya ada kasus, yaitu kasus praktik penghindaran pajak melalui skema tin capitalization. Praktik tin capitalization adalah praktik penyetoran modal terselubung melalui pemberian pinjaman yang melampaui batas kewajaran. Pemberian pinjaman dalam praktik tin capitalization yang dilakukan oleh PT PME di Indonesia ada 3 skema, antara lain yang pertama itu ada skema direct loan, yaitu anak perusahaan atau PMA di Indonesia dalam kondisi merugi. Namun, sumber pendanaan langsung dari induk perusahaan di luar negeri terus-menerus diberikan dalam bentuk pemberian pinjaman, bukan penyetoran modal tambahan. Untuk itu, PT PMA diwajibkan membayar bunga kepada induk perusahaan di luar negeri. Bunga tersebut selanjutnya dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto PT PMA. Pemberian pinjaman yang dilakukan terus-menerus tersebut mengakibatkan perbandingan antara hutang dengan modal PT PMA menjadi tidak wajar. Yang kedua, skema paralel loan, yaitu pada skema paralel loan ini, XLTD yang merupakan induk perusahaan tidak secara langsung memberikan pinjaman kepada PT X in atau PMA di Indonesia. Dalam hal ini, XLTD memberikan pinjaman kepada PT Y Indonesia yang merupakan anak perusahaan YLTD di luar negeri. Sebaliknya, YLTD memberikan pinjaman kepada PT X Indonesia yang merupakan anak perusahaan XLTD. Dalam hal ini, ternyata XLTD dan YLTD berada di bawah kepemilikan yang sama dari perusahaan di luar negeri. Skema paralel loan dianggap lebih aman karena pinjaman tidak langsung berasal dari induk perusahaannya. Di samping itu, pihak pajak diharapkan tidak melakukan koreksi kewajaran bunga yang dibayarkan oleh PT X in karena pihak kantor pajak yang tidak mengetahui bahwa antara PT X in dengan YLTD atau antara PT Y in dengan XLTD memiliki hubungan istimewa. Skema yang terakhir yaitu skema back-to-back loan, yaitu pada skema back-to-back loan, pendanaan dari induk perusahaan di luar negeri kepada anak perusahaan atau PT PMA di Indonesia melalui pemberian pinjaman yang tidak dilakukan secara langsung. Dalam hal ini, induk perusahaan menyimpan deposit ke Bank Indonesia, kemudian bank tersebut memberikan pinjaman kepada PT PMA di Indonesia. Atas pinjaman tersebut, PT PMA membayar bunga kepada bank yang bersangkutan. Skema back-to-back loan juga dianggap skema yang lebih aman, karena atas pembayaran bunga kepada bank biasanya pihak kantor pajak tidak akan melakukan koreksi kewajaran. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Audi. Untuk saudari Audi dipersilakan. Jaringanku lemot. Baik, karena Audi bermasalah jaringan, akan saya lanjutkan materinya, yaitu praktik penghindaran pajak melalui skema treaty shopping dan pemanfaatan negara tax haven. Praktik treaty shopping dilakukan untuk dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam tax treaty tersebut. Praktik treaty shopping yang dilakukan oleh PT PMA Indonesia antara lain melalui pendirian Special Purpose Vehicle atau SPV di negara-negara tax haven. Next. Praktik penghindaran pajak melalui skema Control Foreign Corporation atau CFC. Praktik penghindaran pajak melalui skema CFC dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri, khususnya negara tax haven, untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Next. Praktik pemanfaatan negara tax haven. Pemanfaatan negara tax haven dalam rangka penghindaran pajak dapat dijelaskan dengan jelas dan tersebar pada skema-skema penghindaran pajak sebelumnya. Di atas ada praktik transfer pricing, tin capitalization,
treaty shopping, dan control foreign corporation atau CFC. Dalam hal ini, negara tax haven merupakan fasilitas yang digunakan untuk mendukung politik penghindaran pajak tersebut. Next, dari materi-materi yang sudah kami sampaikan, kami bisa menarik kesimpulan bahwa praktik-praktik penghindaran pajak atau tax avoidance yang pada umumnya dilakukan oleh Foreign Direct Investment atau FDI yang berbentuk subsidiary company PT PMA di Indonesia dilakukan melalui skema transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign corporation atau CFC, pemanfaatan negara tax haven, dan treaty shopping. Adapun skema penghindaran pajak yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah skema transfer pricing, thin capitalization, dan treaty shopping. Kemudian, praktik penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut juga diperkuat dengan karakteristik hubungan antara anak perusahaan atau subsidiary company dengan induk perusahaan atau parent company di luar negeri yang menuntut kacamata pajak dianggap sebagai entitas terpisah atau separate entity. Dengan demikian, antara anak perusahaan dengan induk perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi atau intercompany transaction yang diatur sedemikian rupa agar anak perusahaan atau subsidiary company mengelola tadi adalah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 izin mengundurkan diri. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.